Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat berjumpa secara langsung ya. Kemarin secara daring. Jadi ini tadi memang saya juga ragu-ragu kira-kira pada data apa enggak gitu ya. Nah, barangkali untuk pertemuan berikutnya kita fleksibel gitu ya. Jadi kalau misalnya memang hujannya ya, cuacanya tidak mendukung ya, agak deras daripada biasanya, nah kita secara daring. Tapi kalau misalnya memungkinkan terang, gitu, ya kita modelnya campuran dan menggunakan model 50% ya. Jadi seperti yang biasanya dilaksanakan, yang masuk pada hari tersebut adalah dari NIM-nya ya, ganjil genap. Jadi jika pertemuan misalnya pertemuan 5 berarti ganjil yang masuk ya. Jadi kalau pertemuan 6 berarti genap. Itu biar lebih efektif. Tapi kalau misalnya cuaca tidak mendukung ya daring sepenuhnya ya, karena saya di input juga seperti itu ya. Saya sendiri so ini pertemuannya masih dari semua, tapi dalam kelas yang lain yang saya belum masuk di depan baru masuk itu modelnya seperti itu. Jadi ketika cuaca tidak mendukung maka full online ya, kalau tidak ya memang separuh-separuh modelnya. Oke. Ya, ini jadi kita masuk pada jadi kalau kemarin kita membahas tentang paradigmanya, ya, kita di sini membahas tentang teorinya. Nah, karena saya kira tidak mungkin menyampaikan semua teori sosial, maka yang di sini akan saya sampaikan itu beberapa saja. Nah, nanti kalau lengkapnya itu bisa dilihat di 2 buku yang sudah saya bagi di kelas ya. Jadi kelas tetap bisa melihat bahan pustakannya ya. Meskipun tidak bisa baca, kita bisa lihat ininya ya, bahan pustakannya. Oke. Jadi tidak masalah. Jadi apa yang saya sampaikan mengambil dari buku-buku tersebut. Nah, ada 2 cara mengulas tentang teori sosial, yaitu teorinya sendiri, ya, tapi ada juga cara lainnya, yaitu dengan mengupas orangnya, pemikiran orang per orang. Ya. Nah, kalau saya lebih banyak, lebih sering membahas itu orang per orangnya. Ya. Karena kalau kita bicara teorinya, ya teori itu biasanya itu biasanya yang menggunakan itu lebih dari 1 orang yang membuat teori, menyusun teori, memantau biasanya lebih dari 1 orang. Nah, biar dibatasi karena waktu kita juga nggak banyak, maka kita lebih fokus pada orang-orang, meskipun itu beberapa orang saja, tidak semua orang. Jadi menurut saya memang lebih efektif jika memang waktunya terbatas, lebih efektif untuk membuat orang per orang, bukan teorinya. Nah, orang pertama yang akan kita bahas adalah yang namanya Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini merupakan salah satu pendiri dari ilmu sosial di dunia gitu ya. Jadi Auguste Comte yang meletakkan data-data dari ilmu sosial. Ada dari sekian banyak pemikiran ya. Ini yang menurut saya paling relevan itu adalah yang disebut sebagai teori tentang hukum 3 tahap. Jadi menurut Auguste Comte perkembangan masyarakat ya, itu terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama adalah yang disebut oleh Auguste Comte sebagai tahap teologi. Nah, Auguste Comte menyusun teorinya ini berdasarkan kajiannya atas masyarakat primitif. Masa primitif berdasarkan catatan sejarah yang dia lihat, kemudian dia tafsirkan
bahwa pasar primitif itu punya berada pada tahapan teologi. Nah, pada kajiannya Agustin, pasar primitif itu hidupnya itu menjadi objek bagi alam. Jadi manusia sangat tergantung dari alam di sekitarnya. Manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa jika tidak dia apa yang dibutuhkan dari alam semesta. Masyarakat belum punya hasrat atau mental untuk menguasai alam, belum menjadi pengelola alam, gitu. Jadi belum jadi kalau dalam ajaran Islam itu khalifatullah fil ard. Jadi belum menjadi penguasa di muka bumi karena hidupnya sangat tergantung dari alam. Atau kalau dalam istilah teori sosial itu manusia belum dapat menjadi subjek. Ya. Kalau menjadi subjek, dia yang berbicara, ya. Dia yang berbicara, dia menentukan nasibnya sendiri. Tapi ketika pada masa primitif, dia nasibnya ditentukan oleh alam semesta. Ya. Jadi kalau mau dia itu misalnya menanam sawah itu ditentukan oleh misalnya ini bintangnya itu bintang apa gitu ya. Kemudian tergantung dari alam semesta dan lainnya. Nah, itu secara sosial ekonomi. Nah, kemudian secara kepercayaan, ini masyarakat primitif yang berada pada tahap teologis itu menganut apa yang disebut sebagai fetishisme dan animisme. Ya. Fetishisme itu artinya memuja benda-benda, ya. Benda-benda itu punya kekuatan yang mengaruhi kehidupan manusia sehingga perlu dipuja, ya, perlu dalam bahasa agama perlu disembah, gitu ya. Kemudian juga ada animisme. Ini juga kalau animisme itu kepada binatang-binatang, ya. Jadi manusia waktu itu karena belum sadar akan dirinya, belum sadar dia itu bisa menjadi subjek, maka dia sangat tergantung pada benda dan binatang. Ya. Jadi mereka akan sangat takut jika binatang-binatang tertentu itu mengamuk dan kemudian merugikan kehidupan manusia, sehingga mereka menganggap binatang-binatang itu perlu dihormati, ya, perlu dihormati, bahkan perlu disembah sehingga agar manusia itu selamat. Nah, jadi awalnya itu tadi fetishisme dan animisme. Kemudian banyak muncul politeisme. Ya. Jadi yang membuat benda itu begitu bermakna dalam hidup manusia, karena dalam benda itu ada rohnya. Jadi kalau pada saat sebelumnya bendanya itu sendiri yang menjadi pengatur kehidupan manusia, kalau pada saat politeisme itu yang membuat benda itu bisa mengatur karena ada roh di dalamnya yang mengatur. Demikianlah dengan binatang pun ketika dia itu sangat penting bagi hidup manusia itu karena binatang itu ada yang mengendalikan, ada sosok-sosok yang mengendalikan binatang tadi. Nah, di sini muncul kepercayaan ini, muncul dewa-dewa makhluk manusia. Jadi ketika misalnya sungai dia sebagai hal yang menakutkan bagi manusia, ya, pada saat sebelumnya ya karena sungainya sendiri. Tapi kemudian pada pemikiran politeisme, sungai itu menakutkan. Sungai itu tapi juga bermanfaat bagi manusia itu karena ada dewanya, gitu. Ada dewa yang mengatur sungai, ada yang mengelola sungai. Demikianlah kalau misalnya manusia menggantungkan diri pada bulan, pada matahari, pada bintang itu pada benda-benda itu ada masing-masing ada rohnya sendiri. Sehingga kemudian ada keterkaitan dewa matahari, dewa bulan, kemudian dewi bumi dan banyak lagi. Dan adanya dewa itulah yang kemudian menciptakan peristiwa dalam kehidupan manusia yang kadang berbanding satu, tapi juga di satu sisi membuat manusia itu tergantung dari orang lain dan seterusnya. Nah, misalnya seperti ini, contohnya ya, mungkin ini sangat akrab ya, Dewa Thor, ya, seperti yang kita lihat dalam film itu ya. Memang itu itu legenda ya, memang itu legenda dari masyarakat di Skandinavia ya. Memang dulu bahkan sampai sekarang saya ada dewa petir yang namanya Dewa Thor yang ketika dia menunjukkan hujannya sedang palu itu membuat guntur itu terlihat seperti itu terlihat. Dan namanya petir meskipun dia menakutkan tapi dia juga menyenangkan juga karena adanya petir merupakan pertanda akan turun hujan. Nah, jadi itu ya, jadi ada dua sisi terus ya, dari
petir ini. Jadi kalau sebelum ada politeisme itu petir ya petir itu saja, ya. Tidak ada yang mengatur petir. Tapi kalau pada tahapan politeisme ada yang mengatur petir. Ya, itu kalau dalam masyarakat Nordik ya atau Skandinavia itu Dewator. Dengan pula dengan kepercayaan di masyarakat Jawa, yaitu adanya dewi yang namanya Dewi Sri yang mengatur kesuburan tanaman. Jadi kesuburan tanaman itu bukan karena tanahnya itu sendiri, tapi tanahnya itu ada yang mengatur, yaitu Dewi Sri. Ini Dewi yang membuat jadi membuat sawah itu menjadi subur. Nah, kalau ingin sawahnya subur, maka masyarakat kemudian Dewi Sri. Demikianlah kalau dalam masyarakat Nordik, kalau masyarakat Nordik itu ingin petir itu tidak membahayakan mereka, tapi mendatangkan hujan yang menguntungkan manusia, maka harus juga mengadakan ritual untuk menyembah Dewator. Nah itu tahapan teologis ya. Jadi ada tahapan teologis ada dua subtahapan ya, ada Gnostisisme dan animisme serta ada politeisme. Nah kemudian pada tahapan berikutnya tahapan metafisika ya. Meta itu apa ya? Meta itu ya ini. Meta itu banyak atau lebih dari satu gitu ya. Fisika ya fisik ya. Jadi sesuatu yang lebih dari fisik kita. Nah, jadi pada tahapan metafisika sebetulnya ini hanya tahapan yang memodifikasi tahapan sebelumnya. Jadi kalau pada tahapan sebelumnya ini pada tahapan yang terakhir dari tahapan teologis itu adalah politeisme. Kalau metafisika adalah monoteisme. Ya. Jadi pada tahapan politeisme kan setiap benda itu ada yang mengatur. Nah, kalau monoteisme semua benda diatur oleh satu zat. Jadi kalau tadi politeisme itu masing-masing satu benda satu sosok, maka kalau pada monoteisme semua benda itu satu sosok satu zat yang mengatur. Yang namanya bermacam-macam, ada yaitu Tuhan, Allah, Buddha, dan banyak lagi. Nah ini meskipun demikian, tetapi dalam percayaan monoteisme ini juga menerangkan sejarawan dengan yang sifatnya jawaban-jawaban yang sifatnya spekulatif. Jadi kalau politeisme itu tadi petir itu muncul di langit karena Dewator sedang mengukurkan palunya atau salah subur karena diberkahi oleh Dewi. Nah kalau ini gambarnya kira-kira contohnya seperti ini kira-kira. Nah ini akan menerangkan misalnya ini dari siapa memang sudah takdirnya. Dan ini tidak langsung mengatur pada tertentu ya, tapi setiap itu sudah ada yang mengatur dan yang mengatur itulah yang menentukan takdir masing-masing orang. Sehingga kalau hari ini sial ya itu sudah takdirnya sial, bukan karena bukan karena sebab tertentu yang rasional yang bisa diterangkan dari sisi akal sehat, tapi karena sudah takdir orang. Kemudian virus corona adalah penyakit kutukan. Nah, ini sampai sekarang masih ada ya. Ini saya kira pada masa-masa awal pandemi ya, pada tahun 2020 ya, April 2020 itu masih mereka percaya seperti ini masih muncul gitu ya. Penyakit corona adalah kutukan, virus corona kutukan. Itu karena misalnya manusia itu kalau banyak berbuat dosa sehingga kemudian muncul virus corona ya. Atau karena masyarakat di daerah itu katakanlah banyak berbuat dosa sehingga muncul bencana ya, sehingga ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir dan seterusnya. Nah tentang itu juga muncul dalam ini kasus yang atau peristiwa yang masih hangat dari kemarin ya, yaitu ketika ada seruan ya, jadi kan ini mau ada katakanlah ada pembangunan IKN ya, IKN tahu apa? IKN ya, sekarang sampai apa IKN? Ibu kota? Hanya ibu kota Nusantara ya, atau ibu kota negara. Ini kan kemarin kalau mengikuti berita kan katanya mau ada camping kepala daerah di Indonesia, ya. Ada gubernur, ada bupati, ngumpul semua di tempat yang katanya mau dibangun sebagai ibu kota. Itu masing-masing orang itu bawa kendi gitu ya. Ada air dan di kendi itu ada air dan tanah. Itu nanti akan ditanam di calon ibu kota. Ini juga contoh metafisika itu ya. Masa mulai pembangunan ibu kota kalau dimulai dengan cara-cara seperti cara-cara yang metafisis gitu ya.
nggak ada kaitannya, nggak ada korelasinya antara menanam benih dengan misalnya kalau nanti ibu kotanya akan menjadi bagus, akan menjadi sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan seterusnya. Jadi ini contoh pada ketika menanam benih untuk mulai pembangunan ibu kota. Jadi alih-alih katakannya alih-alih namanya metafor malah jadi metafisika. Nah ini contoh bahwa kalau memang kita masih seperti ini ya berarti kalau kategorinya kita masih masuk kategori masyarakat metafisis, belum menjadi masyarakat yang modern. Karena baik masyarakat geologis maupun metafisis itu masyarakat yang masih primitif. Ya. Jadi kita masih primitif kalau kita masih menganut yang gitu ya. Nah yang ini adalah masyarakat yang sudah modern atau maju. Ya. Nah ini namanya tahap positif. Jadi ini yang ketiga, yang terakhir menurut ya. Jadi ada teologis, ada metafisis, dan ini adalah positif. Nah, gejala alam itu diterangkan bukan oleh tadi. Ini merupakan takdirnya, ini merupakan kesalahan manusia, dan tetapi dengan akal budi, akal pikiran kita, ya, nalar kita, rasionalitas kita, berdasarkan hukum-hukum yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan secara empiris. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kalau kita sudah sampai tahapan positif, maka ini kita tidak akan misalnya membuat langkah-langkah seperti tadi, memulai pembangunan ibu kota dengan menanam benih, ya. Atau kita sudah mungkin untuk statement misalnya tadi penyakit corona itu titipan Tuhan, ya. Banjir yang menimpa masyarakat misalnya Makassar itu karena masyarakat Makassar banyak dosa, ya. Atau tsunami melanda Aceh karena mata Aceh itu banyak berbuat kesalahan pada Tuhan dan seterusnya. Ya. Dengan itu ternyata seperti itu. Tapi sebenarnya berdasarkan hukum-hukum yang dapat ditinjau, diuji dan dibuktikan. Ya. Adanya tsunami kan bisa dijelaskan, ya, ada patahan lempengan tinggi di dalam lautan, ya, membuat pergeseran atau pergerakan ombak yang luar biasa. Ya. Kemudian kalau misalnya kalau corona diterangkan dengan memang itu adalah virus yang terlepas ke manusia karena manusia tidak banyak karena manusia itu sudah menghabisi habitat ekosistem, ya, sehingga kemudian virus-virus yang tadinya ada di hutan yang tidak terkena manusia karena hutan sudah dirambah oleh manusia, maka virusnya masuk ke dunia manusia. Nah, melalui perantaran binatang-binatang, sehingga kemudian terjadilah muncul virus dengan berbagai variannya yang melanda kita sampai dengan parah. Itu kalau cara menjelaskan gejala berdasarkan tentang yang total. Jadi ini muncul ya. Jadi muncul pengetahuan sifatnya instrumental. Ya. Instrumental artinya pengetahuan memang dapat digunakan untuk keperluan kita sehari-hari untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya. Contohnya kalau misalnya kita masih pada tahapan masyarakat yang metafisik atau mungkin sebelumnya teologis, maka kalau misalnya kita lihat ada asap di kuburan, tapi kita berpikir nanti ini hantunya, ya, atau ini arwahnya masih gentayangan gitu ya. Tapi kalau menggunakan pendekatan ilmu kimia, yang dijelaskan mengapa kuburan selalu mengeluarkan asap atau kabut di malam hari, karena ada perpaduan antara hawa dingin di malam hari dengan nitrogen dari kandungan tanah dan juga serangga. Dan serangga itu muncul karena mereka itu menguraikan sulfur pada tulang manusia, sehingga persenjataan antara hawa dingin, nitrogen, dan serangga itu menghasilkan asap. Ya. Terus secara kimia itu bisa dibuktikan, ada teori sendiri. Jadi terbukti itu teori kimia ini. Ya. Jadi itu terbukti dengan kasus munculnya kabut atau asap dari kuburan. Jadi jangan buru-buru takut ya. Jadi kalau nanti kalian pulang rumah ya, pulang rumah malam hari lewat kuburan ada asap, kabut, nggak perlu takut gitu ya. Biasa saja karena itu dijelaskan secara ilmiah. Nah ini contoh masyarakat yang pada tahapan positif. Nah, ini saya kira situasi masyarakat di tahapan positif itu situasi yang juga perlu dipertimbangkan ketika orang berkebijakan. Ya. Tetapi harus dipahami bahwa teorinya Aguskom ini seringkali ini tidak bisa dipraktekkan secara harafiah, ya, tidak bisa dipraktekkan secara kaku ya, karena seringkali
para masyarakat maju sekalipun itu tahap ini itu masih kelihatan. Masih ada tahapan masyarakat metafisis dalam masyarakat maju sekalipun. Ya. Karena misalnya seperti di negara-negara modern seperti di Australia, Inggris itu kadang-kadang masih ada kepercayaan tentang hantu gitu ya. Jadi yang percaya terhadap hantu itu bukan cuma negara seperti Indonesia, tapi masyarakat di negara kita maju juga masih percaya adanya hantu gitu ya. Dan juga ada kain-kain yang sifatnya mitos ya, tapi tunggal. Sederhananya, misalnya gini, bagi yang suka nonton bola itu kan sekarang kan ada juga mitos-mitosnya. Misalnya dulu itu ada kiper Prancis namanya Fabien Barthez, ya, dulu kipernya MU itu konon ini ada mitos bahwa mereka tidak untuk kebobolan kalau ada yang mencium kepala kotaknya ya. Jadi Fabien Barthez kepalanya kotak ya. Jadi ada bilang kalau kepala kotak yang diciumi oleh semua pemain ya, maka bawahnya tidak akan kebobolan. Atau misalnya kiper yang misalnya menaruh kaos kaki ya, mengikatkan kaos kaki pada tiang gawang itu konon nggak akan kebobolan. Jadi contoh bahwa saya dalam masyarakat modern sekalipun ya metafisika masih ada ya, pertama metafisika masih ada. Itu satu hal yang yang harus diperhitungkan oleh orang yang membuat kebijakan sosial. Jadi dalam mengatur masyarakat, dalam menjawab masalah, diperhitungkan soal semacam ini. Ya. Kalau misalnya penyediaan vaksin, ya, penyediaan vaksin itu tidak bisa secara masalah itu sudah rasional, tapi misalnya masyarakat pasti misalnya tadi menunggu kata kiai, itu diperhitungkan betul sehingga ketika menyusun kebijakan sosial itu tidak hanya melihat dari satu sisi dari masyarakat saja. Nah itu adalah pemikiran dari Foucault. Kemudian yang berikutnya adalah Emile Durkheim, ya. Sama dengan Foucault, Emile Durkheim juga pemikir dari Perancis. Nah, kalau Foucault itu menguraikan tentang tata perkembangan masyarakat, maka Emile Durkheim menguraikan tentang ini pembagi kerja ya, pembagi kerja dalam masyarakat. Nah, jadi kalau gambar ini memperlihatkan misalnya bahwa di masa dulu di yang paling atas itu satu orang itu mengerjakan semua bagian ya. Jadi satu orang itu ada yang menyiapkan rodanya ya. Satu orang itu menyambungkan rodanya, satu orang memasangkan satu orang yang sama memasangkan roda pada kereta, kemudian dia juga yang menyiapkan kereta, dia mungkin yang bisa memastikan agar keretanya bisa dipakai. Kan? Tetapi pada masyarakat modern itu satu kereta itu disebutkan 5 orang, masing-masing punya spesialisasi. Jadi ada yang khusus menyiapkan roda, ada yang khusus itu menaruh atau menempatkan roda pada keretanya, ada yang khusus menyiapkan keretanya dan seterusnya. Nah kalau di modern lagi maka ini 5 orang ini bukan hanya mengerjakan satu kereta, tapi mengerjakan banyak kereta. Itulah ciri masyarakat modern. Ya. Jadi ada yang namanya pembagian kerja. Jadi kalau pada masa lampau orang itu tidak melakukan pembagian kerja karena jumlah masyarakat masih sedikit, maka kalau pada masa sekarang masing-masing orang itu punya bagian sendiri, masing-masing orang itu punya bagian kerjanya sendiri. Dan itu menunjukkan bagaimana kita mempertahankan kehidupan sosial. Jadi kalau kita ingin ada ketertiban dalam masyarakat, maka dipastikan semua orang itu punya bagian kerjanya masing-masing. Dan sampai ada orang yang tidak punya tempat dalam masyarakat. Dan sampai ada orang yang nganggur. Dan itu saya penting dalam teori ini, saya kira sangat penting dipakai ketika pembuat kebijakan merumuskan kebijakan sosial. Ya. Karena misalnya seringkali orang itu berpikir untuk menangani misalnya kriminalitas, maka yang kedua adalah terkait jumlah polisi, jumlah penjaga keamanan, gitu. Padahal adanya kriminalitas itu terjadi karena ini, karena ada orang-orang yang tidak punya fungsi, tidak punya tempat dalam masyarakat, karena ada orang-orang yang menganggur. Ya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa muncul kriminalitas. Nah, itu bisa disebabkan kalau ada ini pembagian kerja yang rata, ada masing-masing orang dapat bagian masing-masing, masing-masing orang dapat pekerjaan, itu menjamin ada ketertiban dalam masyarakat. Jadi, semakin rumit pembagi kerja dalam masyarakat, maka semakin kita ketergantungan dalam masyarakat. Jadi, ketika pembagi kerja semakin rumit, ya masing-masing orang harus mengusahakan satu bagian, maka tercipta ketergantungan. Seperti dalam masyarakat sekarang itu kan misalnya dalam pabrik itu
Ada guru yang hanya mengerjakan, misalnya kalau public mobil itu hanya mengerjakan bahannya saja. Ya. Ada yang hanya tugasnya itu hanya ngurusi setirnya, ada yang ngurusi masang knalpot, ada yang ngurusi jendelanya, ada yang ngurusi listriknya, dan banyak lagi. Nah, karena semakin rumit, maka kemudian justru semakin terlihat pergantian dalam masyarakat. Ya. Masing-masing orang itu butuh orang lain. Tidak ada orang yang bisa mengatakan ini sepenuhnya bisa menulis kebutuhan sendiri. Semua orang pasti butuh orang lain dalam kebutuhan, dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, meskipun demikian, pemberian kerja yang meningkat dalam masyarakat dapat membawa pula pada perubahan yang cepat dalam masyarakat sehingga menciptakan kebingungan normal. Gitu. Jadi ini nilai anomi. Jadi nilai lama sudah normal lama itu sudah dipatuhi, tapi normal baru itu belum muncul. Nah, itulah situasi yang disebut sebagai anomi. Nah, Tuhan menyebutkan ada anomi itu misalnya ketika ada di Prancis itu ada namanya revolusi Prancis yang menggulingkan pemerintahan berdasarkan kekaisaran dengan pemerintahan yang berdasarkan masyarakat atau republik. Nah, itu perubahan cepat terjadi sehingga masyarakat itu dengan norma-normanya. Nah, ini juga kita punya ini juga kita pernah mengalami, yaitu ketika masyarakat berubah dari rezim yang dulunya itu hanya satu orang, rezim baru kemudian berubah menjadi rezim transformasi itu masyarakat memilih kebingungan sehingga pada waktu itu saya ingat betul mendadak setelah ada reformasi mendadak hampir semua provinsi, hampir semua tempat di Indonesia itu menyatakan ingin menjadi provinsi sendiri ya. Termasuk Banyumas ini juga mau jadi provinsi sendiri di langsung gitu. Ada program untuk bahkan ada yang mewacanakan Republik Banyumas Merdeka, misalnya seperti itu. Ini contoh anomi, sebelumnya norma lama dari masyarakat baru dibasis karena kekuasaan sudah lama ada baru sudah dihabisi, tapi norma baru belum muncul sehingga muncul aspirasi seperti itu. Jadi perubahan yang cepat dalam masalah penyelesaian kebingungan ini juga diperhitungkan oleh para kebijakan sosial. Jadi jangan sampai mereka mengeluarkan kebijakan itu yang terlalu radikal, ya, terlalu revolusioner. Itu adalah kebingungan dalam masyarakat. Ya. Misalnya mendadak misalnya BBM jenis premium ya itu dihilangkan, langsung diperkenalkan pertama, langsung diperkenalkan ini pertalite misalnya itu. Nah, kalau itu dilakukan, masyarakat pasti mulai anonim, pasti ada kekakuan di masyarakat. Karena masyarakat itu polanya masih bergantung pada premium, tapi premium sudah tidak di pasaran. Karena itu kebijakannya itu pelan-pelan. Nah, jadi premium boleh dikurangi, jumlahnya di pasaran, tidak semua pom bensin menyediakan premium. Di saatnya sama, itu para semua pom bensin menyediakan pertalite dan pertama. Jadi pelan-pelan tahun demi tahun mulai dikurangi data premium, data pertama, kemudian data itu diperbanyak. Nah, ini caranya, ya. Jadi tidak dihilangkan, tapi pelan-pelan. Atau juga kebijakan untuk kita menghilangkan kompor minyak tanah. Ya. Itu juga tidak langsung menghilangkan minyak tanah di pasaran, tapi pelan-pelan. Jadi masih ada, tapi dikurangi dasarnya. Kemudian pasokan gas dalam masalah itu diperbanyak. Sehingga sekarang kita semua ya hampir tidak ada lagi menggunakan minyak tanah. Ya. Ada yang masih pakai minyak tanah? Sebenarnya ada semua kan. Kalau dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu kita terbayangkan bahwa kita semua bisa beralih ke gas daripada menggunakan minyak. Nah, itu contoh satu bentuk kebijakan yang baik ya dalam arti mengenalkan satu perubahan yang sebetulnya perubahan yang luar biasa, revolusioner, tapi langkahnya pelan-pelan. Oke, berikutnya adalah pemikir yang namanya Herbert Spencer. Nah, kalau tadi Auguste yang dosen itu orang Prancis, Herbert Spencer ini orang Inggris ya. Nah, teorinya disebut sebagai analisis organik. Ini sebenarnya hampir sama dengan tadi Emil Durkheim dan juga dengan Auguste. Ya, jadi Herbert Spencer menyamakan antara masyarakat dengan organisme ya. Organisme itu ya organ ya, badan tubuh biologi, baik manusia maupun hewan. Ya. Jadi analoginya seperti masyarakat berkembang seperti halnya perkembangan organ.
seperti halnya perkembangan badan, entah itu badan manusia atau badan hewan. Dan itu tumbuh hampir sepanjang waktu. Ya. Jadi bayi dari tahun-tahun jadi dewasa, ya, ini kadang-kadang kita kaget ya, kadang-kadang apalagi selama masa pandemi kan masing-masing orang nanti batasi interaksinya dengan tato itu besar ya, padahal nggak lihat saja karena di rumah terus, maka tato ketika kemudian pandemi agak mereka muncul di muka publik, tato sudah besar ya, padahal sebenarnya ada evolusinya. Ya. Jadi yang sakit biasanya tidak pernah lihat, tapi yang tiap hari kan nggak kaget ya, karena tahu sendiri ya. Tiap hari tumbuh tinggi ya, kemudian perilakunya semakin berubah dan seterusnya. Bisa jadi kota ya, bayi jadi dewasa bisa jadi kota. Nah. Dan semakin tumbuh semakin kompleks, semakin rumit. Tadi seperti kata oleh Tuhan juga. Jadi ketika kita bayangkanlah manusia juga ya, manusia pada masa sekarang ya, umur ini 20-an ya, 19 atau 20, dibandingkan dengan sultan sebelumnya itu pasti berbeda ya. Dulu mungkin kalau ketemu orang itu malu-malu, selalu sembunyi di belakang ibunya, bapaknya, sekarang malah jadi berani gitu ya. Dulu misalnya atau sebaliknya ya, dulu misalnya menampilkan diri misalnya ketika ada tamu datang, ketika masih kecil yang menyambut dia. Kemudian ketika ada telepon masuk yang mengangkat dia, tapi sekarang misalnya jadinya jadinya takut ketemu orang, malu ketemu orang, itu justru yang terjadi. Ya. Karena semakin rumit, semakin kompleks perubahan Indonesia. Nah, masyarakat juga seperti itu, masyarakat juga semakin berkembang, semakin kompleks menjadi. Nah, diferensiasi progresif dari masyarakat sesuai dengan diferensiasi progresif fungsi masyarakat. Jadi diferensiasi itu perbedaan. Progresif itu artinya maju, perbedaan semakin maju. Jadi ketika masyarakat itu semakin maju, maka fungsi masyarakat juga semakin banyak di dalam. Ya. Jadi kalau dulu misalnya fungsi untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari hanya dilakukan oleh laki-laki, misalnya, oleh suami, oleh bapak. Sekarang tidak. Sekarang bukan satu hal aneh bisa misalnya yang juga mencari nafkah itu bukannya suami, bukannya bapak, atau juga ibu atau istri. Ya. Semakin lama banyak sektor pekerjaan yang dapat dipegang juga oleh perempuan. Kalau dulu misalnya tahun 2000-an awal itu saya itu tukang parkir perempuan di Purwokerto itu ya paling banyak 5 tahun 2000-an. Sekarang ya sudah satu hal yang umum ya, tukang parkir itu perempuan. Bahkan di tahun 90 tidak ada tukang parkir perempuan, punya laki-laki. Sekarang tidak ya. Supir perempuan sekarang juga banyak. Ya. Jadi menunjukkan masyarakat itu semakin berkembang ya, semakin rumit ya, semakin berkembang, fungsi masyarakat juga semakin bertambah. Nah, jadi bagian organisme menguntungkan keseluruhan masyarakat. Jadi masing-masing orang itu menyumbang pada masyarakat. Sebaliknya juga seperti itu. Seluruh masyarakat ini sebetulnya individu. Ya. Jadi seperti ini, ibaratnya seperti tubuh kita ya. Jadi tubuh kita kan berbeda-beda gitu ya. Mata dan telinga beda fungsinya, ya. Beda lagi dengan mulut. Ya. Coba kalau kita bayangkan fungsi mata, telinga dan mulut sama, pasti kan ada kebingungan. Tapi kita tidak bingung justru karena bagian-bagian berbeda saling melengkapi. Jadi perbedaan itu justru menciptakan kesatuan. Gitu. Jadi justru ada perbedaan, maka kita bisa melakukan banyak hal. Nah, jadi ketika ada metodologi ya. Jadi satu bagian menguntungkan keseluruhan. Ya. Seperti ini, kalau kita makan ya, yang bekerja kan cuma fungsinya kan ini. Yang bekerja kan cuma tangan, mulut, kemudian tenggorokan, dan kemudian ini organ dalam tubuh kita. Tapi apakah yang diuntungkan itu hanya perut saja? Kan tidak. Kalau kita makan kan bukan hanya perut yang diuntungkan, tapi kaki juga diuntungkan. Karena ketika masuk dalam perut, kemudian jadi tenaga itu melalui ke kaki, melalui ke tangan, dan seterusnya. Bahkan melalui ke otak juga gitu ya. Jadi kalau kita makan, yang untung itu bukan cuma perut kita, tapi tangan kita, kaki kita, otak kita. Penglihatan kita ya, tadinya kabur, dan begitu makan, langsung terang kembali gitu ya. Mata sangat dan minum kopi, terang kembali ya, tadinya lesu, jadi
daerah dan seterusnya. Jadi itu namanya tautologi ya, bagian dari organisme menguntungkan seluruh. Demikian juga, tapi sebaliknya juga seluruh masyarakat melayani masing-masing orang. Ya. Jadi ada lembaga-lembaga, misalnya lembaga politik, agama, ekonomi, itu menguntungkan masing-masing orang. Jadi itu yang ingin dilakukan oleh Herbert Spencer ini. Kemudian berikutnya adalah ini, kalau ini orang Jerman namanya Ferdinand Tönnies. Nah, Ferdinand Tönnies ini sebenarnya teorinya sederhana, yaitu di dalam masyarakat ada dua kategori pengumpulan masyarakat, yaitu ada namanya istilahnya Tönnies itu Gemeinschaft ya, atau ke dalam ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi paguyuban. Dan ada Gesellschaft atau pantebayan. Jadi paguyuban itu kelompok sosial yang utama itu berhubungan secara erat, ya, intim itu bukan dalam arti ya mungkin kepala kalian berhubungan intim, ya. Berbeda artinya dekat hubungannya intim itu ya. Jadi jangan hanya mematok makna intim pada satu pengertian tertentu, tapi pengertiannya lebih luas. Intim itu dalam arti akrab, rapat, dekat, gitu. Eksklusif artinya anggotanya hanya untuk orang tertentu, ketertiban, kemudian privat, ya kita tujuannya pribadi. Jadi paguyuban itu ada tiga kategori ya, cara, tempat, ideologi atau pemikiran ya. Jadi misalnya tempat, misalnya perkumpulan mahasiswa asal Cilacap, ya dulu ada namanya Formasi, Forum Mahasiswa Cilacap, itu tempat ya. Tidak mungkin yang misalnya apa dari Brebes nggak mungkin jadi anggota Formasi, nggak mungkin ya. Orang dari Karangjambung nggak mungkin nekat masuk dalam Formasi, nggak mungkin ya. Ideologi gitu, itu sama ya. Misalnya seorang muslim nggak mungkin jadi anggota misalnya BMKI, kami nggak mungkin ya. Nggak mungkin seorang non muslim jadi anggota IPNU kan nggak mungkin. Tapi sebaliknya ya. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi eksklusif ya, hanya yang termasuk di situ saja. Ya. Cara juga sama. Ya. Yang keturunannya Mbah Wongso ya, nggak mungkin ingin ikut dalam perkumpulan keturunannya Mbah Joyo misalnya, kan nggak mungkin. Jadi tadi eksklusif, privat, ya berhubungan secara erat. Nah, ini paguyuban adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan pada dasar kepentingan. Ya. Misalnya bergabung dalam koperasi, ya, kemudian menjadi pengurus BEM, itu kan kepentingan ya. Jadi menjadi pengurus BEM bukan karena aktifnya, bukan karena keponakannya, tapi karena pemilik untuk menjadi pengurus BEM misalnya. Atau sekarang untuk modelnya ini ada rekrutmen ya, untuk menjadi pengurus BEM itu ada menjadi menteri ini, menteri itu, kan ada rekrutmen sendiri. Nah, itu karena kepentingannya sama ya, bukan karena sama-sama satu keturunan atau sama-sama ya misalnya menjadi presiden orang Cilacap, kemudian yang jadi menterinya semuanya orang Cilacap kan ya mungkin. Nah ini perbedaannya? Jadi dalam paguyuban ada perasaan kasih sayang karena keturunan darah sih ya, wajar kalau hubungan kasih sayang. Tapi kalau yang bukan darah itu kemudian yang di luar paguyuban nggak bisa berkasih sayang ya, nggak saja gitu. Ada keinginan untuk meningkatkan persamaan, jadi kan nggak mungkin juga misalnya bikin formasi, bikin bulan PMB atau kumpulan manajer bisnis itu karena ingin saling bertengkar, karena berbeda jabatan nggak mungkin ya. Dan saya kira biasanya kalau yang seperti itu, yang kedua itu begitu kan kamu aja gitu ya. Kita dengan misalnya presiden kan nggak diri kan, nggak ada yang saya kamu saja kita kan nggak. Tapi kalau ini ketua formasi, ketua PMB kan biasanya kan ini ya tunjuk-tunjukkan gitu ya, nggak ada yang mau biasanya. Karena nggak ada gajinya juga sih. Kemudian paguyuban tidak suka menunjukkan diri, dan selalu mengpegang teguh adat lama yang konservatif. Nah ini kalau dalam yang berbasiskan keturunan biasanya seperti itu, ada adat lama. Nah, ada ikatan batin antar anggota. Ya. Nah, ujian anggota sifatnya informal, jadi tidak ada aturan formalnya. Kemudian kalau perkembangan antar anggota bersifat formal, ini ada orientasi ekonominya juga, ya, dan tidak kekal, artinya bisa dibuat satu saat. Orang tidak selamanya jadi pengurus BEM, ya. Orang tidak selamanya jadi pengurus itu atau IPMU atau BMI dan seterusnya. Tapi suatu saat akan berakhir gitu ya, makanya. Nah, memberikan nilai juga, jadi memperhitungkan gunanya apa, ya, gunanya apa saya jadi kelompok ini, gunanya apa saya
menjadi anggota koperasi, gunanya apa, saya menjadi menteri di BRIN dan seterusnya. Kemudian lebih dasar pada kenyataan sosial, jadi bukan berdasarkan keturunan atau darah, tapi kenyataan sosial. Jadi masyarakat yang modern adalah masyarakat yang banyak mengenai perubahan dari perubahan ke pakem bayar. Tetapi perumus kebijakan sosial juga tidak bisa mengabaikan bahwa dalam masyarakat modern itu masih ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Justru kadang-kadang justru yang kadang-kadang penting itu kegiatan-kegiatan gitu ya. Ikatan-ikatan yang sifatnya informal itu justru yang kadang menentukan pengambilan keputusan gitu ya. Jadi seringkali pengambilan keputusan misalnya hal sifatnya informal daripada hal sifatnya formal. Itu dalam masyarakat modern itu seperti itu. Nah, kemudian pemikiran berikutnya ada orang yang namanya Palmak ya. Ini ya mau tidak mau kita bisa belajar tentang Palmak gitu ya. Nah, Palmak dikenal sekali karena dia itu mempunyai teori tentang kelas sosial. Jadi saya banyak pembicaranya saya akan fokus pada kelas sosial. Nah, jadi terkenal. Jadi dalam masyarakat menurut Marx itu selalu terjadi dua kelompok besar, itu burjuis dan proletar. Yang perbedaan antara atau munculnya dua kelompok besar ini karena ada perbedaan akses terhadap 4 sarana produksi, ya, yaitu ada tanah, mesin, buruh atau uang. Mesin atau teknologi, jadi dengan teknologi. Ya. Buruh jadi ganti dengan sumber daya manusia. Kalau uang ya sama dengan modal. Ya. Jadi ketika ada orang yang bisa mengakses ya sarana produksi tadi yang tanah, mesin, buruh dan uang itu jadi kelas burjuis. Yang tidak punya akses itu ya proletar namanya ya, tidak punya akses tanah, tidak punya mesin, tidak punya buruh, tidak punya uang, itu adalah kelas proletar. Nah, dalam relasi antara burjuis dan proletar tentunya burjuis itu ini selalu mempertahankan kepentingannya, selalu ada berusaha agar kelas proletar itu tidak sadar mereka itu dalam posisi tergantung pada kelas burjuis ini. Nah, ketika terjadi penderitaan pada perpanjangan dari kalangan proletar tentunya, maka ini akan muncul perjuangan kelas. Dan ketika orang proletar itu sadar bahwa dia itu sempat tindas, bahwa mereka itu kelompok sendiri yang tidak diuntungkan oleh sistem ekonomi, maka dia akan berjuang. Nah, perjuangannya dari orang bebas lawan bebas, ya, bangsa sampai masyarakat desa, ya, pada kasus sampai saya pemilik alat produksi, kasus buruh. Nah, karena itu maka akan muncul revolusi sosial, karena dari kelas yang tertindas itu akan melakukan revolusi sosial untuk dari kelas yang berkuasa sebelum mereka dianjurkan oleh pengurus. Jadi seperti pengulangan. Jadi ketika kelas burjuis berkuasa akan diberontak oleh kelas proletar. Nah, ketika kelas proletar berkuasa, kelas burjuis baru akan mulai kelas proletar dan seterusnya. Secara masyarakat seperti terus. Nah, jadi secara masyarakat juga adanya perjuangan kelas, di mana kelas-kelas yang ada saling berjuang untuk memberikan tanah produksi. Dan siapa yang punya tanah produksi, maka dialah yang akan untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Nah, seperti sekarang saya kira juga ini ya, saya kira ini juga hikmah itu ada sebenarnya juga ya. Misalnya sekarang yang mengambil kebijakan ya, tentang misalnya ya, pengadaan alat tes ya, PCR, ternyata juga orang yang juga punya akses terhadap perusahaan produksi alat tadi. Jadi ketika diwajibkan harus menggunakan alat tes tertentu, maka kemudian dia dapat untung dan seterusnya. Ya. Dan atau misalnya orang yang punya akses pada kekuasaan, maka akan mengeluarkan kekuasaan agar kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri ya. Di tahun kemarin saya lihat ketika masih puncak pandemi, malah ada tuntutan dari para pengusaha supermall, pengusaha toko-toko besar itu agar mall toko besar tetap buka. Ya. Sementara justru pengusaha kecil harus tutup. Nah ini kan berarti ada ketidaksetaraan. Nah itu mereka ada disebut karena yang ada dalam yang duduk dalam komite penanganan pandemi adalah para pengusaha juga gitu. Ada pengusaha di kita, sehingga tidak kita mereka bergerak agar bisnis kita tetap untung di masa pandemi. Sebenarnya bisnis kecil malah harus tutup. Ini contoh dari ketidaksetaraan antara kelas burjuis dan kelas proletar. Nah yang menggerakkan masyarakat pada masa adalah konflik. Ya. Jadi
adanya konflik itu jadi penggerak perubahan sosial dari masyarakat. Tapi ini kita ada materi tentang perubahan sosial. Adanya konflik bisa munculkan revolusi, gerakan sosial, dan politik, muncul politik perlawanan. Nah, kalau menurut Marx itu masyarakat berkembang linear, jadi hampir sama dengan tadi Comte, cuman istilahnya berbeda. Jadi kalau menurut Marx itu ada komunisme primitif, itu periode masyarakat yang berburu dan berkumpul, ada perbudakan kuno, kemudian ada feodalisme, ada kapitalisme, dan akhirnya akan ada sosialisme. Dalam arti kalau dalam masyarakat kapitalisme itu kepemilikan itu pribadi, kalau dalam masyarakat sosialis itu kepemilikan itu bersama-sama ya. Jadi kalau dalam masyarakat sosialis itu yang lebih utama adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang per orang. Kalau dalam masyarakat kapitalis itu yang cuma kepentingan orang per orang. Nah, apa manfaat teori sosial ini bagi Marx? Jadi ini adanya teori bagi pembuatan kebijakan sosial. Jadi para pembuat kebijakan sosial harus sadar bahwa apapun yang mereka lakukan itu pasti akan dianggap itu menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, pasti. Karena itu pembuat kebijakan sosial harus meyakinkan bahwa kebijakan yang dibuat itu memiliki kepentingan masyarakat, seluruh masyarakat, sebenarnya kelompok masyarakat tertentu. Terutama sekali kelompok masyarakat yang proletar, yang tidak punya akses terhadap kesehatan, yang tidak punya banyak sumber daya untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, maka pastikan agar misalnya pelayanan seperti kesehatan itu bisa diakses oleh semua masyarakat tanpa ada perbedaan dari segi fasilitas. Contohnya misalnya kalau mengakses fasilitas kesehatan untuk masyarakat dari golongan rendah itu kemudian penerapannya berbeda daripada masyarakat yang golongan atas yang sama-sama mengakses pelayanan kesehatan. Jadi jangan sampai misalnya masyarakat golongan atas bisa menikmati rumah sakit yang nyaman, ya, tempat tidur yang nyaman di rumah sakit, atau misalnya kalau lebih obat itu obatnya cepat disajikan, dalam masyarakat bawah itu harus ngantri lama untuk dapat obat, dan sampai ada seperti itu. Ini karena kalau tidak, kalau ada perbedaan kelas, maka kemudian akan bisa muncul protes dari masyarakat. Itu pentingnya kita melihat teori sosial. Nah, kemudian ini sama-sama orang Jerman, yaitu Max Weber. Nah, Max Weber itu pentingnya Max Weber itu karena teorinya tentang tindakan sosial. Jadi, Max Weber itu ada beberapa jenis tindakan sosial. Nah, ada tindakan yang sifatnya rasional pertujuan atau rasional, di mana tujuan dan cara dipilih secara rasional. Ini namanya pemikiran teknokratis. Jadi kita milih tujuan itu rasional, kita milih cara melaksanakan tujuan itu juga rasional. Misalnya kita tujuannya misalnya ingin punya karir yang baik setelah selesai sekolah. Caranya adalah setelah selesai S1 itu setelah selesai SMA itu S1 ya. Tidak langsung kerja, tapi itu pendidikan bergelar sarjana. Karena dalam pasar kerja, mereka yang bergelar sarjana itu punya peluang kerja yang baik dan punya gaji awal yang lebih tinggi pula. Ya. Jadi kalau lulusan SMA mungkin gaji awalnya cuma 500.000 misalnya. Kalau lulusan S1 kalau tidak 1 juta misalnya. Kalau mau lebih tinggi lagi harus ambil pendidikan S2 karena peluangnya lebih baik lagi daripada S1. Nah itu namanya rasional. Tujuan rasional, caranya juga rasional. Ya. Karena ada juga tujuannya rasional, tapi caranya irasional. Misalnya tujuannya itu tapi ingin lolos ujian masuk perguruan tinggi misalnya. Ya. Tapi caranya misalnya pergi ke dukun, ya, ke makam, itu kan irasional. Kalau rasional caranya belajar gitu ya. Jadi tujuannya rasional, caranya bisa irasional, jadi irasional. Jadi tujuannya masuk perguruan tinggi, caranya rasional adalah belajar, irasional. Pergi ke dukun, pergi ke makam, dan seterusnya. Nah, kemudian ada tindakan namanya rasional berdasarkan nilai atau rasional. Tujuannya mungkin tidak rasional, tapi dicapai dengan cara rasional nanti. Nah, tujuan rasional misalnya pemenuhan etika, memenuhi agama, ya, tujuan dari kepentingan budaya itu dikatakan irasional karena kita
tidak empiris gitu ya. Tidak sedilihat misalnya orang ingin masuk surga misalnya, itu kan secara itu kan tidak dilihat, itu kan tidak ada ya. Bagaimana kita tahu ada surga? Tapi caranya rasional gitu. Tertata. Jadi kalau mau surga ya mengikuti perintah-perintah agama itu rasional. Gitu. Jika misalnya tujuannya ingin masuk surga itu rasional, tapi caranya juga irasional. Yaitu ingin masuk surga tapi berbuat yang justru tidak sesuai dengan agama ya. Ingin masuk surga tapi malah minum minuman ya, malah mabok ya, malah laki-laki main perempuan ya, kalau perempuan main laki-laki itu kan irasional, padahal tujuannya juga irasional. Tapi kalau agama juga dilakukan secara rasional. Misalnya kalau masuk surga ya ya sholat ya makan puasa ya, berzakat, haji dan seterusnya. Itu cara yang rasional juga seperti itu. Meskipun tujuannya irasional. Nah, kemudian ada namanya tindakan emosional atau afektif. Nah, ini berdasarkan pada kondisi emosi tertentu. Dari aktor dalam meditasi tujuan negatif, orang emosi itu secara emosi, kita dari situasi gitu ya. Jadi tidak secara rasional ya. Misalnya ini misalnya memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya selama ini, tidak ada karena saya merasa bosan lah, saya nggak mau dengan kamu gitu ya. Itu sudah cukup selesai. Itu berarti emosional afektif. Kemudian atau saya akan kamu bisa kita balikan, nggak bisa seperti itu kan. Sudah selalu disakiti, diputus atau ingin balikan lagi lah saya kangen lah. Kan nggak seperti itu juga ya. Ini namanya tindakan emosional afektif. Nah, kemudian ada namanya tindakan tradisional. Ini berdasarkan pada kebiasaan tradisi, nyaris tanpa pemikiran. Misalnya karena dulu orang tuanya itu santri, maka ketika anaknya sudah masuk kuliah itu tetap mondok misalnya. Itu tradisional ya, hampir tanpa pemikiran. Karena tadi dasarnya hanya karena dulu orang saya juga santri, maka saya juga menjadi santri juga meskipun saya juga mahasiswa di UIN misalnya. Kecuali kalau memang ada pemikiran yang lain, misalnya menjadi ingin menjadi pemimpin pondok misalnya, nah, itu baru. Tapi kalau hanya dengan tradisi kebiasaan orang tua, yaitu itu yang sebenarnya tindakan tradisional. Seperti misalnya pelaksanaan tradisi, ya, misalnya kalau di Cilacap itu larung, ya, tradisi melarung, mungkin ada kalau di Solo itu ada paten dan banyak lagi ya. Itu kan tradisi ya, artinya tidak pemikiran mengapa dilaksanakan, tidak ada yang mungkin rasional. Nah, dalam konteks kebijakan sosial itu harus menyadari bahwa sebenarnya namanya kebijakan sosial itu tindakan rasional tujuan ya. Jadi tujuannya jelas, sekarang juga jelas rasional. Ya. Misalnya karena di Indonesia itu masih banyak keluarga yang kurang mampu, maka dimunculkan program-program seperti misalnya program keluarga harapan kan. Ya. Itu rasional caranya. Jadi ada tujuan untuk menyediakan pelayanan pada masyarakat yang kurang mampu, maka diberikan bantuan pada masyarakat tiap bulan, namanya program keluarga harapan. Tapi program keluarga harapan ini tidak selamanya. Jadi bagi mereka yang tidak mampu tidak lagi diberikan. Itu rasional ya. Mereka yang sudah mampu tidak mungkin diberikan terus bantuannya. Mereka yang belum mampu perlu diberikan bantuan. Itu namanya pemikiran teknokratis. Tetapi harus ada juga bahwa meskipun tindakannya pemerintah itu sifatnya bertujuan, tapi masyarakat itu kadang-kadang masih ada rasa bernilai-nilai ya. Ada masyarakat yang emosi, ada masyarakat yang semata-mata itu tradisional dalam cara berpikirnya itu. Jadi itu semua diperhitungkan. Jadi dalam masyarakat modern menurut Weber memang ditandai dengan tindakan rasional yang bertujuan. Tetapi mungkin demikian juga bahwa dalam masa itu ada anggota masyarakat yang masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak lainnya, gitu. Produksi nilai, emosional, dan tradisional. Kemudian yang terakhir adalah orang yang namanya Talcott Parsons. Jadi kalau tadi ini berita dari Jerman, Talcott Parsons dari Amerika. Nah, pemikiran Talcott Parsons itu sebetulnya pengembangan dari pemikiran yang sudah ada, tapi menggunakan judul baru yaitu fungsionalisme struktural. Nah ini dengan pemikirannya pemikiran tadi Comte, Durkheim dan Spencer ya. Masyarakat ya satu sistem dari bagian-bagian saling berhubungan yang berjalan timbal balik. Jadi saling mengaruhi bagian-bagian dalam masyarakat. Ya.
tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya adanya sistem ekonomi tidak mungkin ada tanpa ada sistem politik, karena setiap tindakan ekonomi dipengaruhi keputusan politik. Ya. Jadi seperti misalnya tadi kita contohkan penyediaan BBM, ya, itu sistem ekonomi, ya, penyediaan bahan bakar minyak itu sistem ekonomi. Tetapi ditopang oleh sistem politik, artinya dalam memutuskan harga BBM itu tidak semata-mata berdasarkan harga pasar. Kalau menentukan harga BBM mata-mata berdasarkan harga pasar, maka pasti harganya masih akan fluktuatif, gitu ya. Misalnya sekarang ini Pertamax itu 11.000 ya, 11.000 ya. Kemudian karena di sini sedang ada situasi di Ukraina, sehingga kemudian pasokan minyak jadi terbatas, maka harganya naik jadi 12.000. Itu tidak bisa seperti itu, karena itu pasti menimbulkan krisis dalam masyarakat, pasti menimbulkan krisis dalam masyarakat. Jadi Pertamax, maka harus ada subsidi sehingga siapapun harganya sama, itu 11.000 tidak naik jadi 12.000 atau 13.000. Ini contoh bagaimana sistem ekonomi ditopang oleh sistem politik. Sistem politik juga bisa jalan kalau ada sistem ekonomi. Negara yang bisa jalan kalau ada keuangan. Kalau tidak ada pemasukan, negara yang mungkin negara itu bisa berjalan. Seperti Amerika ya, dulu ketika ada konflik antara Partai Demokrat dan Republik di Kongres, maka anggaran negara itu tidak bisa disepakati. Nah, ketika anggaran negara disepakati, malah pelayanan pemerintah itu berhenti. Jadi otomatis. Jadi hari ini misalnya tidak bisa keluar keputusan tentang APBD itu berapa, anggaran negara itu berapa. Nah kemudian besoknya karena anggaran negara tidak disepakati, maka muncul ini, maka mendadak ini pemerintah tidak masuk kantor, ya. Layanan pemerintah tidak bisa dilayani, tidak bisa diberikan pada masyarakat. Itu contoh teknologi sistem politik dan ekonomi. Nah, masyarakat terintegrasi atas kesepakatan anggota terhadap nilai kemajuan masyarakat. Jadi ada kesepakatan dalam masyarakat. Kalau tidak ada kesepakatan dalam masyarakat, maka masyarakat tidak akan terintegrasi. Maka masyarakat yang punya anggotanya masing-masing punya kepentingan berbeda-beda itu hanya seperti satu kalau ada kesepakatan di antara mereka. Nah, segala manusia adalah sistem sosial yang terbentuk oleh jadi lingkungan berfungsi, ya, peran satu pendapatan dan lain-lain. Ini sama dengan hubungan antar fungsi biologis dalam satu organisme. Jadi saling menopang, ya, justru karena berbeda-beda saling menopang, ya. Jadi kita hanya bisa mengkonversi makanan menjadi energi kalau anggota tubuh kita lengkap, ya. Itu karena kita punya usus, kita punya tenggorokan, kita punya mulut, kita punya tangan, kita punya perut, maka kita bisa merubah makanan jadi energi bagi tubuh kita. Itu menunjukkan fungsi yang berbeda-beda, ya, tapi saling menyatu. Ini masalah seperti itu. Jadi dalam arti itu saling menopang. Jadi dalam masalah tidak menyesuaikan juga, misalnya semua anggota masyarakat itu jadi pengusaha semua, ya. Tidak ada yang jadi tukang becak, tidak ada yang jadi sopir, tidak ada yang jadi polisi. Kalau semuanya seragam tidak terjalan, tidak akan terjalan itu. Begini pula, maka juga tidak akan berjalan kalau misalnya semua orang jadi polisi, ya nggak mungkin. Ya kalau jadi polisi yang jadi rakyat yang mana, ya. Nah itu artinya di sini ada saling keterhubungan dalam hubungan kita sehari-hari, dalam hubungan sosial sehari-hari. Nah, secara fundamental sistem sosial itu dinamis, tapi bergerak secara seimbang. Jadi dalam masyarakat itu selalu ada perubahan-perubahan, tapi selalu ada keseimbangan dalam masyarakat. Jadi kalaupun ada gejala, pasti akan mengarah pada keseimbangan dalam masyarakat. Nah, itulah yang disebut sebagai fungsi lingkungan struktural dari Alketapan. Ini sekaligus juga merupakan ini terakhir dari saya. Oke, ada yang mau ditanyakan lebih dulu?